Om, saya punya ilustrasi begini. Ini insight barangkali ya. Saya 1 tahun di Kalimantan Timur melihat IKN ini tidak siap juga. Selain infrastruktur, selain ekonomi juga budaya. Saya mengilustrasikan kepada anak-anak SMA di Kalimantan Timur dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwasanya Jakarta itu ada Cina, Melayu, Jawa, Arab, macam-macam. Tapi ketika ngomong Jakarta ibu kota apa, itu Betawi, tuan rumah budayanya. Di Kalimantan Timur ketika saya tanya apakah Kutai, Dayak, Pasir, jawabannya 15 Om. Ada yang bilang Bugis, ada yang bilang Jawa, macam-macam. Om Rocky melihat dari sisi budaya gimana Kalimantan Timur di IKN kalaupun? Ya itu yang jadi problem nanti itu soal konflik nilai di sini itu. Bukan konflik nilai di dalam keadaan tadi ada 7 suku yang udah well established di sini dari ratusan tahun yang lalu. Tapi ada pendatang baru yang pasti akan bikin masalah sosial. Soal culture yang lain, soal cara berpikir yang lain, tuturan yang lain. Kayak itu juga problem yang tidak pernah disinggung sama sekali. Iya, nggak pernah diamdal dari awal kan itu kondisi. Oh iya, amdal budaya juga ada. Ya, amdal budaya ada hal semacam itu kan. Ada masyarakat adat mulai mempersoalkan ada tanah adat, ada kuburan adat segala macam itu kan. Tapi bagi negara itu harga doang kan. Harganya berapa sih? Saya kasih ilustrasi di Australia. Kalau ada perusahaan mengeksploitasi satu wilayah di situ dan ditemukan sendok aborigin, maka dia mesti berhenti eksploitasi itu. Hargai sendok aborigin. Artinya di bawah bumi yang lagi dieksploitasi itu ada artefak kebudayaan. Dia mesti pindah 5 km. Ketemu lagi, dia pindah lagi 5 km. Rugi terus dia. Tapi itu konsekuensi dari peradaban, itu menghargai peradaban nenek moyang. Itu di kita apalagi ya, yang nggak ada tuh begitu diukur gusur tuh. Lalu yang kita sebut sebagai kebudayaan peradaban itu apa? Ya uang. Boleh nggak uang jadi ukuran? Boleh. Di mana? Di dalam pembuatan kebijakan makro. Market ekonomi boleh di tingkat makro supaya efisiensi bisa kita kenali. Tetapi begitu market ekonomi masuk sampai ke masyarakat adat, dia menjadi market society. Segala hal itu dihitung dengan uang. Itu dasarnya kan. Kan Bahlil atau Jokowi bilang ya udahlah pindahin tanah ke sana tuh. Berapa luasnya tuh bangunan yang roboh dibikin apartemen. Semua itu adalah apartemen, rumah itu house, bukan home. Bagi masyarakat dia perlu home, suasana bukan bangunan. Jadi itu yang mestinya diamdal dari awal. Nah, sekarang terjadi konflik. Akhirnya bilang ada berapa 2.800 hektar yang belum selesai, tapi kita akan selesaikan karena itu cuma soal ongkos ganti rugi. Bukan ganti rugi, ini ganti batin. Kondisi batinnya berubah, kan itu kan. Life world-nya berubah itu, Lebensraumnya itu jadi lain. Jadi ketidaksiapan IKN ini sempurna. Kedunguannya yang sempurna. Oke, Zakia, jadi mau tanya kira-kira Zakia tuh oke, Mas Saiful. Bapak ini cuma ngobrol-ngobrol aja. Iya. Kedunguannya sempurna. Izin Bang, saya jurnalis. Saya lahir di Balikpapan, besar di Balikpapan, hanya numpang sekolah singkat di Makassar gitu. Bang Rocky, saya mau cerita soal ide IKN. Dari awal ketika pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kaltim, saya orang Kaltim termasuk yang tidak setuju. Tapi saya selalu jadi olok-olok di warung kopi. Itulah yang terjadi. Saya diolok-olok oleh kawan-kawan saya, termasuk teman-teman saya di antara rekan-rekan jurnalis juga banyak menganggap bahwa saya tidak suka melihat orang Kaltim maju. Itu satu. Menurut mereka, dengan dibangunnya IKN, itu akan memberikan multiplier efek kepada masyarakat banyak di Kaltim. Tapi kebatinan saya, karena saya merasa saya makhluk merdeka dari sisi pikiran, saya tetap menganggap itu nonsens. Kalaupun ada multiplier efek, pasti itu larinya ke pejabat, ke pemerintah, dan sebagainya. Tapi sampai hari ini saya masih tetap jadi olok-olok. Jadi saya kadang bingung memosisikan sikap kita gitu. Ketika kita berusaha mengkritik, kita punya musuh banyak. Pemerintah, termasuk
pejabat-pejabat dan lain sebagainya. Ketika kita bikin berita yang kritis, pemerintah juga balik mengkanter dengan berita gula. Nah, sorry, saya flashback juga soal ide IKN. Mantan Gubernur Kaltim, Pak Awang Faruk, itu pernah mengklaim bahwa ide awal IKN di Kaltim itu adalah ide dia. Karena dia yang memasukkan itu di kapsul waktu itu. Kemudian diteruskanlah oleh Jokowi. Nah, poinnya yang saya ingin tanyakan, apa yang harus kita lakukan? Sementara ini sudah menjadi undang-undang, ini sudah berjalan, kita mau teriaki bagaimanapun, pasti tebal telinga semua. Yang ada hanya forum-forum seperti ini, dan sekali lagi forum-forum seperti ini menurut saya menjadi minoritas. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini? Apakah kita mau terus berteriak menolak, ataukah sudah seperti di awal tadi, sudah kita tunggu saja waktunya, momennya, ini akan jadi olok-olok, jadi karma gitu kan, jadi impas gitu. Itu satu, Bang. Yang kedua, saya sebagai seorang jurnalis menolak, tidak setuju dengan IKN, bukan dari awal saya menolak, dari awal saya tidak setuju dengan berbagai dampaknya, dampak kemacetan, dampak kriminalitas yang akan semakin meningkat, lingkungan dan lain sebagainya. Tadi malam Bung Rocky bilang kalau ada pesawat burung besi yang semakin banyak lalu lalang itu juga akan mengganggu burung yang asli, kan begitu. Seperti itu ilustrasinya. Dan saya juga mau bilang, saya calon korban terdampak IKN. Saya punya rumah orang tua di depan Bandara Sepinggan, itu akan digusur. Karena terdampak proyek tol. Saya tanya ke beberapa orang, ini proyek apa? Itu akan dibangun proyek tol VIP untuk para pejabat-pejabat itu. Jadi dibuatkan tol VIP untuk punya akses lebih cepat ke IKN. Wah, beberapa teman saya bilang di warung kopi, wah kau kan akan jadi calon miliarder, dia bilang begitu. Sekali lagi saya diolok-olok soal itu. Saya bilang bukan soal itu, sekali lagi bukan soal duit, bukan soal, saya setuju dengan Bang Rocky, ini soal kebatinan. Kita punya nilai histori di situ. Saya menganggap rumah itu adalah sejarah keluarga, begitu. Tapi sekali lagi, apa yang saya rasakan, kebatinan, suasana kebatinan ini, saya merasa kok seperti rasa-rasanya tinggal menunggu waktu olok-olok saja gitu. Itu, Bang. Thank you. Ngerti itu. Kan semua orang ingin, atau beberapa orang bahkan, kan nanti ada banyak pesawat turun di sini kan segala macam. Ya bagus juga sebetulnya. Tapi saya kasih contoh, beberapa bulan lalu saya ada di Sydney, di Australia itu, ngomong dengan beberapa teman di situ, mahasiswa yang belajar di situ. Saya tanya begini, kenapa nggak ada pesawat malam lagi di Sydney? Biasanya itu pesawat itu 24 jam bandara itu. Jawabannya adalah, warga kota Sydney bikin petisi pada gubernur Sydney atau dia wali kota di situ untuk menghentikan operasi bandara itu di atas jam 10 malam. Dalilnya sama. Kami bosan dengar bising suara di situ. Lalu dihitung, kalian akan rugi loh, ekonomi akan macet. Ini kan bandara ini kehidupan malam segala macam. Kata warga sini, kami nggak peduli dengan dana ekonomi. Kami mau tidur enak. Akibatnya dibatalin. Sekarang ada itu pesawat di Sydney itu sampai jam 10 malam udah nggak ada pesawat di situ, coba. Itu hasil dari petisi masyarakat yang tahu bahwa nilai kebudayaan, nilai batin rohani itu lebih tinggi dari nilai ekonomi itu. Dan si gubernur Sydney itu terima logika itu. Jurnalis-jurnalis Sydney itu lakukan petisi sama-sama. Memang ngapain ada bising di atas Sydney kan? Itu penanda awal bahwa kalau pemimpinnya masuk akal dan rakyatnya menginginkan sesuatu itu diuji secara logika, maka pemimpin oke, kami batalkan. Dia batalin dengan konsekuensi rugi pendapatan kota Sydney, tetapi rakyatnya bahagia. Iya. Kan hanya itu. Karena value-nya berbeda ya. Value-nya berbeda, tukar tambahnya begitu kira-kira. Saya
nggak bisa bayangkan bahwa jurnalis Kalimantan itu sama-sama bikin petisi bahwa itu bakal akan ada bising di situ. Nanti Jokowi kan belum ada. Jadi Jokowi membayangkan nanti kalau pesawat turun di situ nggak ada bunyi. Oke, clear. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.